we just stay here, 'cause in this kind of weather, what could have been better? Just come right on over. Di area air main. Be your friend on me. Tonight we stay sober, 'cause nobody's and things stay. Halo guys, jadi hari ini kita akan melakukan tugas vlog di Tahura. Sebelum itu kita bareng-bareng naik kereta. Harga per tiketnya Rp5.000 saja. Fun fact, aku pertama kali naik kereta loh guys, ternyata tidak seburuk yang aku bayangin. Aku pikir kita masuk ke dalam kereta itu dempet-dempetan, ternyata enggak loh guys. Dan di dalamnya cukup nyaman. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di stasiun Bandung. Perjalanan dari Padalarang menuju Bandung memerlukan waktu 30 menit. Lalu kita lanjut naik Grab untuk sampai di Tahura. Uang yang kita keluarkan untuk Grab dari stasiun menuju Tahura adalah Rp50.000. Nah, kita udah sampai di Tahura atau Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Terus, kita lanjut beli tiket, harganya Rp17.000 per orang. Nah, langsung aja kita scan barcode guys buat masuk ke dalam Tahura. Ini petunjuk jalannya ya. Kalau mau ke Curug Omas sekitar 4,8 km. Kira-kira kita kuat gak ya nyampe ujung? Nah teman-teman, kita udah masuk nih di kawasan Tahura. FYI, Tahura memiliki luas sekitar 52.698 hektar ya guys, luas banget loh. Sekarang sedang ada di area bermain bersama. Di sebelah kiri ada jalan menuju patung Insinyur Haji Juanda. Beliau adalah pahlawan nasional yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 1911. Ia tidak hanya dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia saja loh, tetapi juga seorang politikus yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita lanjut aja jalan menuju Goa Jepang. Sepanjang perjalanan, kita bisa lihat banyak banget monyet atau kera liar. Jadi, kalian hati-hati ya. Akses jalannya juga cukup bagus. Ada yang sudah diaspal, ada juga kombinasi paving block dan bebatuan. Coba. Guys, ini penuh banget. Literally kita adalah satu dari ratusan orang-orang ini. Iya, soalnya jalannya ini Ayo majuan ya? jadi kalau gua Jepang ini masih bentuk aslinya dari dulu belum pernah renovasi dari awal pembangunan sampai sekarang. Nah ini bawa lorong pertama, ini Pegang ini. langsung ke pintu yang keempat. Mau sambil direkam? Ya, ini Ya. lagi. Nah ini kita bisa. Si bapaknya dengerin di sini. Nah kalau awal pembangunan gua Jepang ini dari tahun 1942 ini sampai 45 yang disebut dengan kerja paksa Romusa. Nah ini di depan kita bisa belok kanan dulu, kita bisa lihat ventilasi udaranya. Awas hati-hati, jalannya agak tengah aja dan terlalu pinggir, soalnya ini masih ada patok besi takut tersandung. Ya, nah ini sebelah kanan ini ada ventilasi udaranya. Ventilasi udara ini merangkap lubang pelarian sama pengintaian. Jadi bila mana ada serangan dari 4 pintu, tentara Jepang lewat sini melarikannya. Iya, aset jadi langsung ke atas dua Jepang ini. Nah kalau yang tadi yang dekat warung itu bekas pos penjagaan. Nah ini kita udah mentok, ya kita bisa balik lagi, kita bisa lewat.
Nah, kalau menurut saksi hidup ini sama waktu sejarah dibangunnya gua Jepang ini menggunakan alat-alat manual. Jadi seperti pahat, belincong, gitu linggis, cangkul. Berarti ini bangunnya berapa tahun ya? Ini selama 3 tahun. 3 tahun? Iya, nah ini ke sebelah kanan. Kita bisa lihat tempat peristirahatannya ini bekas komandan Jepang. Oh, ada clock, Jim. Hati-hati ke bawah. Oh, berarti mereka tidur di sini juga ya? Iya. Nah, ini lorong yang ketiga. Jadi kalau gua Jepang ini 4 pintu, ke dalamnya dibagi 3 lorong. Paralel ini berbentuk labirin, jadi nyambung-nyambung semuanya. Kita bisa lurus. Kalau masuk sendiri bisa nyasar nih. Kalau nyasar sih enggak, cuma bingung. Ya, soalnya kan ini ke depan lagi. Beda kayak gua Belanda. Kalau gua Belanda kan ada tembusan ke belakang. Nah, ini sebelah kiri. Ini dulunya tempat peristirahatannya, ini bekas komandan Jepang. Di atas ini cuma pelataran datar aja, berhubung darurat, jadi mereka itu asal tidur. Dulunya lebarnya sampai depan sini, ada tangannya juga, cuma sedikit terkikis soal banyak yang naik. Nah, kalau ini ujungnya mentok. Jadi kalau gua Jepang ini nggak ada tembusan ke belakang, baik lagi ke depan, beda kayak gua Belanda. Kalau gua Belanda kan tuh nembus bukit yang mau jalan ke air terjun Maribaya. Jadi sananya itu kan ada gua Belanda, jembatan gantung, penangkaran rusa sama air terjun. Nah, ini kita udah mentok, kita bisa balik lagi, ntar kita bisa lihat ruangannya lagi. Nah, kalau menurut penelitian ini dari ITB, nama jenis batunya ini Antorie A, jadi lebih keras daripada batu karang. Jadi dulunya ini bekas letusan gunung Sunda mengendap jadi abu vulkanik, makanya batunya elastis tahan gempa. Makanya ini 1 tahun sekali diteliti terus buat ketahanan batunya, soalnya batunya kan rubuh. Ya. Berarti kalau gempa bisa berlindung di sini? Enggak juga sih, cuma ini elastis tahan gempa. Oh iya. Jadi ini 1 tahun sekali diteliti terus buat ketahanan batu, soalnya kan takutnya roboh. Santai. Nah, ini kita bisa belok kanan. Ini ada voucher. Ada lampu ini. Dulu sempat dipasang lampu ini tahun 85 waktu peresmian jadi tempat wisata. Cuma berhubung kan ini udaranya lembab, ditambah suka ada Dingin nih. air, jadi nggak tahan lama, sering koslet. Tambah lagi kan ini malam-malam suka juga ada yang masuk, jadi takut disalahgunakan, makanya dicopot lagi. Nah, kalau buat penjara, ruang interogasi sama penyiksaan itu adanya di lokasi gua Belanda. Jadi dulu fasilitas yang di gua Belanda dipakai juga sama tentara Jepang. Nah, ini pintu keluar yang ketiga, di depan 1 pintu lagi. Oh, ini itu. Oh iya. Ini. Kalau gua Belanda banget terlalu gelap, soalnya penulisan saya dari belakang. Ya. 2. Nah, ini pintu keluar yang keempat, pintu yang paling besar. Nah, ini kita bisa lihat bekas gudang amunisinya nih. Nah, ini sebelah kanan. Nah, ini dulunya bekas gudang amunisinya, gudang senjata. Dulunya ada pintunya dari sini sampai sini. Cuma berhubung pintunya itu kan dari kayu, jadi sini terapung, beda dari gua Belanda. Kalau gua Belanda kan dari besi, dari baja, itu masih utuh sampai sekarang. Udah beres. Ini mah sedikit, beda kayak gua Belanda. Kalau gua Belanda kan ke dalamnya juga itu ada 9 lorong. Ini juga buat amunisi, Bapak. Iya. Itu menjalan ke sana. Ya. Kita kerja di sini udah berapa lama, Mas? Ini udah dari keluar sekolah sih, dari sekolahnya ya. Tahun 2018. Kenapa kakak milih kerja di sini? Ya, soalnya kan ini yang ke satu dekat kan rumah di sini dekat pos masuk. Oh, dekat masuk. Ya. Sama kan ada apa? Hak masyarakat. Oh, jadi kalau masyarakat ngelamar ke sini diprioritaskan? Ya, diprioritaskan. Minimal masyarakat dulu lah. Makasih, Mas. Ya. Tahun 85. Ya, tahun 85. Tapi kayak sekarang ya baru. Ya, soalnya viral itu kan ini baru ada pembaharuan. Ya, renovasian kan ini baru, ini juga jalan juga. Ya. Setelah dari Goa Jepang dan mendengarkan sejarahnya,
kita melanjutkan perjalanan untuk sampai ke tempat selanjutnya. Kamu gak mau ngomong sih? Gimana sih? Capek guys, tapi seru. Aslinya Asik gua Jepang sangat seru. Di dalam Gimana? itu dingin sekali. Terus? Dan kita dipandu oleh bapak-bapak yang namanya Mas Sandy gitu sekali guys. 700 meter dari Goa Jepang, akhirnya kita sampai di Goa Belanda. Tapi kita tidak masuk ke dalam ya teman-teman. Guys, iya banget akunya halo guys. Kamunya kebanyakan dulu sih. Pendek banget tuh sih. Halo teman-teman, saya di sini bersama Jaki. Halo. bersama Lucy, bersama teman-teman di sini. Di sini kami Jangan bawa makanan. tuh terjadi kejadian. Jadi ini yang perempuan ngide makan. Jadi makanannya Direbut monyet. iya diambil monyet nih. Tersangkanya nih malah ngide makan roti. Coba bayangin. Tadi gimana? Ngap sekali Apa, Jaki? kawan-kawan. Liatin masih nanjak. Udah jalan berapa menit sekarang? Capek sekali guys. Udah jalan lebih. Untuk sampai di penangkaran rusa, kita harus berjalan 1,6 km dari Goa Belanda loh guys. Di tengah perjalanan, hujan pun turun. Jadi, kita memutuskan untuk meneduh terlebih dahulu. Nah, akhirnya kita sampai juga di penangkaran rusa. Kita membeli wortel untuk memberi makan rusa yang harganya untuk yang besar Rp10.000 per wadah dan yang kecil Rp5.000 per wadah. Di sini kita bisa interaksi langsung dengan rusa-rusa yang ada di penangkaran ini loh teman-teman. Lihat nih. Sekarang kita lagi memberi makan rusa. Bahkan ada rusa yang keluar dari kandang. Guys, setelah kita dari penangkaran rusa, kayaknya kita nggak bakal bisa lanjut ke tujuan akhir Curug Omas deh. Mengingat cuaca yang tidak memungkinkan karena hujan di sini. Jadi trek di sini lumayan licin karena masih tanah ya guys. And I just wanted to see your Nah, di sini kita udah bener-bener capek banget loh. Maklum, remaja jompo yang jarang banget jalan jauh kayak gini. Yo brother, akhirnya kita pulang. will shine with the clouds. We're gonna fly up into the blue sky so slowly. Hai, mam guys, papa. Di giginya itu. Mam guys. Makan kita apa banget? Kita makan dulu guys. Sekarang Gimana? lagi mau nunggu makanan datang. Di kanan kan sekarang sudah jam 12. Alangkah baiknya mam kita enggak Kasian banget cobain makan. Ini lihat, ini perbandingannya. Sing wonderful sight with the bright love. Enak banget guys. Belum juga dimakan.
Makan onigiri. Oh ya. Yang sebesar itu loh. Gitu. Dan roti 1. Masih lapar. Masih lapar. Tapi kalau diajak jajan lagi hayu. Dasar. from us. The lights will shine with a little while from now. If I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough. She stood him up.